Terima kasih Anda masih bersama kami di News Screen Morning. Kementerian Perdagangan memastikan ketersediaan bahan pokok selama masa PPKM darurat akan cukup dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan ketersediaan bahan pokok akan cukup selama pemberlakuan PPKM darurat. Selain itu, harga bahan pokok seperti beras medium, kemudian gula pasir juga terjaga dengan baik dan stabil. Lutfi juga menegaskan jika hingga bulan Maret tahun 2021, indeks keyakinan konsumen sudah berada di jalur yang positif, di mana peningkatannya mencapai 104%. Mantan Dubes Amerika ini pun menambahkan pemerintah tidak akan melakukan impor beras selama kurang lebih 12 bulan ke depan. Hal tersebut dikarenakan stok beras yang ada di Bulog masih cukup mencapai 1,39 juta ton. Barang semua tersedia baik, dan kalau kita bisa melihat misalnya contoh, saya bisa kasih contoh misalnya seperti beras, kalau kita lihat bulan lalu yaitu pada tanggal 2 Juni 2021 harga beras medium itu 10.500, harga beras pada tanggal 25 Juni itu 10.500, dan harga beras pada medium pada tanggal 2 Juli kemarin adalah 10.500. Jadi kalau kita lihat dari produksinya, harga stabil. Berikutnya pemirsa, hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia memperkirakan laju kinerja penjualan eceran melambat pada Juni di tahun ini, yang tercermin dari indeks penjualan real bulan Mei sebesar 202,3. Hasil survei penjualan eceran atau SPE Bank Indonesia memperkirakan laju kinerja penjualan eceran melambat pada Juni 2021. Hal itu tercermin dari indeks penjualan real atau IPR bulan Mei sebesar 202,3. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menerangkan, perlambatan terjadi pada mayoritas kelompok, terutama suku cadang dan aksesoris dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian penurunan terjadi pada penjualan kelompok peralatan informasi dan komunikasi, serta kelompok barang budaya dan rekreasi. Responden menyatakan penurunan terjadi sejalan dengan kembali normalnya konsumsi masyarakat pasca Idul Fitri, khususnya pada subkelompok sandang dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, Hari Belanja Diskon Indonesia kembali digelar mulai 1 sampai dengan 29 Agustus 2021 mendatang. Event yang akan mengkombinasikan penjualan produk secara offline maupun online ini diharapkan bisa memacu kembali perputaran ekonomi nasional. Hari Belanja Diskon Indonesia kembali dihelat mulai tanggal 1 hingga 29 Agustus 2021 mendatang. Meski tidak mengusung target transaksi secara khusus, ajang ini diharapkan bisa memacu kembali perputaran ekonomi di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 di Indonesia. Meski demikian, pihak penyelenggara berharap akan ada peningkatan nilai transaksi dalam ajang HBD Indonesia di tiap tahunnya. Ketua Panitia Hari Belanja Diskon Indonesia, Feti Kuartati, memastikan di tengah adanya kebijakan pembatasan mobilitas, HBD Indonesia tahun ini akan mengkombinasikan penjualan produk secara offline maupun online. Beberapa platform e-commerce serta retail dipastikan akan ikut ambil bagian dan Beberapa platform e-commerce dan retail dipastikan akan ikut ambil dalam Hari Belanja Diskon Indonesia kali ini. Sebagai informasi, HBD Indonesia tahun 2019 lalu, total transaksi tercatat sebesar 20 triliun rupiah. Sementara di tahun 2020, HBD Indonesia mampu membukukan transaksi penjualan sebanyak 22,5 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian BUMN menjelaskan progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini mengalami sejumlah masalah dan berpotensi mengalami pembengkakan biaya hingga 27,36 triliun rupiah. Kementerian BUMN menjelaskan progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini mengalami sejumlah masalah. Proyek yang dimiliki PT Kereta Cepat Indonesia China ini mengalami pembengkakan anggaran akibat keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimistis. Wakil Menteri BUMN 1 Kartika Wirjoatmojo menjelaskan saat ini progres KCJB telah mencapai sekitar 74%.
Namun akibat keterlambatan pembebasan lahan dan menyebabkan adanya cost overrun atau pembengkakan biaya, estimasi pembengkakan biaya untuk proyek KCJB sekitar 1,4 miliar dolar Amerika hingga 1,9 miliar dolar Amerika. Angka tersebut sekitar 20,16 triliun rupiah hingga 27,36 triliun rupiah. Pemerintah tengah bernegosiasi dengan China agar mendapat bantuan pinjaman untuk menutupi pembengkakan biaya tersebut. Pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Agar itu bisa terwujud, PT KAI nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan membentukkan sinking fund. Kereta cepat Jakarta Bandung, dan ini sedang kita lakukan perubahan Perpres, di mana ekuitas awal ini memang ada dua hal waktu itu kita ada miss. Pertama adalah mengenai penambahan modal PTPN 8 dalam bentuk tanah di Walini. Nah ini dalam perkembangannya memang konsorsium ini tidak menerima imbreng dalam bentuk tanah, namun memang dimintakan cash. Dan PTPN 8 sebenarnya kita ketahui tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan injeksi cash sebesar itu. Seperti diketahui, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung targetkan rampung akhir 2022 mendatang dengan panjang lintasan mencapai 142,3 km. Jakarta, Adi Firmansyah, Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi News Screen Morning akan segera kembali dengan informasi Bukalapak jadi unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia.